Awalnya saya merasa KOR itu suci. Saya itu merasa selalu dihantui oleh perasaan berdosa. Di awal pernikahan saya terjadi banyak perselisihan dan keributan dengan istri saya. Sehingga membuat saya ingin balik ke rumah itu tidak ada keinginan. Pada puncaknya saya akhirnya meninggalkan rumah, meninggalkan anak istri. Saya dengan istri akhirnya bercerai. Saya sangat stres dengan kondisi itu. Bahkan saya sampai ke posisi ingin bunuh diri. Shalom, nama saya Stanley Syamtori, usia saya 44 tahun. Saat ini saya bekerja di Sinarmas Group sebagai GM Project Engineering. Per sekarang saya memiliki seorang istri yang sangat baik hati dan cantik dan sangat mendukung saya dalam segala hal. Dan puji Tuhan, sehari ini saya bergereja di NDC. Saya baru mengalami breakthrough dalam kehidupan saya, baik dalam finansial maupun pekerjaan. Dan itu semua berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya yang sungguh luar biasa. Kalau kata Bapak, sebelumnya secara finansial baru ada breakthrough ya Pak? Memangnya sebelumnya ada apa? Saya memiliki masa-masa yang sangat buruk di dalam kehidupan saya. Di awal pernikahan saya, terjadi banyak perselisihan dan keributan dengan istri saya. Hal itu membuat kehidupan saya semakin buruk dengan makin seringnya ribut tiap hari, sehingga membuat saya setiap ingin balik ke rumah itu tidak ada keinginan. Kemudian saya mengenal dari teman ke klub-klub malam. Di situ saya mengenal perempuan-perempuan yang bukan istri saya. Terus kemudian saya mengenal minuman keras dan segala hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Hal itu terus berjalan dan membuat kondisi keluarga saya semakin hancur dan semakin berantakan. Pada puncaknya saya akhirnya meninggalkan rumah, meninggalkan anak istri, dan itulah yang membuat kehidupan saya semakin hancur. Untuk menjalani kehidupan seperti itu, saya banyak mengeluarkan uang, biaya yang tidak kecil, dan saya semua melakukan hal itu menggunakan kartu kredit, bahkan meminjam kepada orang. Akibat dari hal itu, saya terlilit hutang kartu kredit, terus kemudian berhutang sama orang. Pada akhirnya saya punya rumah, kendaraan, semua saya terpaksa merelakan untuk disita orang, bahkan diambil sama bank rumah yang saya miliki. Dan akhirnya saya dengan istri akhirnya bercerai. Hal itu membuat saya berada di kondisi yang sangat buruk. Bahkan saya sampai ke posisi ingin bunuh diri. Selain itu, saya juga berada di kondisi sakit. Akibat hutang juga saya mulai dikejar-kejar sama debt collector. Istri saya melakukan ancaman ke kantor karena tuntutan-tuntutan masalah biaya dan sebagainya. Saya itu merasa selalu dihantui oleh perasaan berdosa. Jadi perasaan saya itu selalu merasa berdosa sekali karena apa yang sudah saya lakukan kepada istri dan anak dan kepada diri saya sendiri. Dan itu membuat saya selalu ingin ingin mati saja gitu. Apakah ada momen tertentu yang membuat Pak Stanley merubah hidup Pak Stanley? Ya. Jadi setelah semua
yang terjadi di dalam kehidupan saya, di mana saya berada di titik yang paling rendah, kehilangan segalanya, kehilangan anak, istri, harta. Saya terikat sama wanita, minuman keras, bahkan terikat sama game online, saya terikat sama banyak hal. Dan itu sebenarnya suatu pelarian, karena selain saya ingin keluar dari masalah ini, tapi tidak pernah ada damai sejahtera. Saya merasa dengan melakukan semua itu, saya mendapatkan damai sejahtera. Tapi pada kenyataannya, saya tidak pernah mendapatkan hal itu. Sampai suatu ketika, akhirnya saya bertemu dengan calon istri saya yang kedua. Dia mau menerima saya apa adanya, walaupun kondisi saya yang sangat buruk. Dan itu membuat saya mulai merasa bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Karena masih ada wanita yang mau menerima saya apa adanya dengan segala dosa dan pelanggaran masa lalu saya. Dan kemudian calon istri saya yang kedua ini mengajak untuk, ayo mari kita pergi ke gereja. Nah, sempat saya beberapa kali mengunjungi beberapa gereja, tapi akhirnya saya sampai di satu gereja, dalam hal ini adalah NDC di Living World. Pada saat saya datang ke gereja tersebut, kemudian saya mendengar satu lagu, judulnya Waktu Tuhan. Pada saat saya mendengar lagu itu, kemudian saya itu menangis, merasa terharu banget dengan lagu itu, merasa betapa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Sehingga saya merasa bahwa di NDC lah, dalam hal ini di NLW, itulah yang merupakan tempat saya ingin beribadah dan mengenal Tuhan lebih jauh. Kemudian di gereja ada pengumuman untuk kalau mau menjadi anggota bisa bergabung di dalam core. Tapi terus kemudian ada juga ajakan untuk mengenal Tuhan yang lebih basic, itu ada namanya M1. Kemudian saya memberanikan diri untuk ikut M1. Nah, di M1 itu saya ada ketemu mentor namanya Bu Tati. Kemudian di M1 itulah kemudian saya mengaku semua dosa, kesalahan, pelanggaran saya. Karena saya selalu merasa saya sangat berdosa, sangat banyak kesalahan dan tidak layak menghadap Tuhan. Dan itu membuat saya terus depresi. Dan akhirnya setelah selesai M1, kemudian mentor saya Bu Tati mengajak saya untuk bergabung ke dalam core. Nah, disinilah kemudian saya mulai join ke dalam core, di mana core itu ternyata suatu komunitas di gereja NDC. Awalnya saya merasa core itu suatu komunitas orang-orang yang suci, komunitas orang-orang yang merasa dirinya paling benar dan selalu ingin menghakimi orang. Nah, tapi setelah saya mencoba datang untuk pertama kali, ternyata yang saya rasakan sesuatu yang berbeda. Saya oleh gerakan Roh Kudus, saya tiba-tiba bisa menyampaikan dan bisa terbuka kepada semua member core. Di core itu saya menceritakan semua kondisi kehidupan lama saya, dan tanpa saya sadari, setiap saya bersaksi di pertemuan core, saya selalu menangis, saya selalu meneteskan air mata, entah karena apa. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang pantang ya bagi seorang laki-laki ya, apalagi saya yang berasal dari timur. Nah, tapi di core itu semua para member core juga kemudian menceritakan hal yang sama.
bahwa mereka itu juga memiliki masa lalu yang tidak selalu baik. Ada juga yang mengalami masa-masa yang buruk. Dan dengan cerita itu membuat saya kuat, membuat saya semakin merasa sama bahwa Tuhan itu ternyata tidak memandang orang. Jadi Tuhan itu mencari orang yang berdosa. Tuhan itu mencari orang yang mau datang kepada Dia. Dan melalui core inilah kemudian saya bisa mengalami perubahan, dan setelah menjalani doa pelepasan di gereja, itu membuat saya benar-benar berubah total. Dan akhirnya segala depresi saya, segala masa lalu saya bisa lupakan. Dan akhirnya saya bisa bertumbuh dalam core kita. Jadi setelah mengalami pelepasan, saya itu bisa memaafkan mantan istri saya. Sejak saat itu, hati saya lebih damai, lega, dan tidak ada intimidasi iblis lagi di dalam pikiran saya. Karena sebelumnya selalu ada intimidasi, ada rasa bersalah, tapi setelah pelepasan, hal itu menjadi hilang seketika. Dan dengan pelepasan itu membuat saya semakin merasa kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Hal itu membuat saya semakin rajin ikut di dalam core, di dalam komunitas. Karena saya merasa dengan komunitas itu, saya bisa dikuatkan, saya selalu bisa bersaksi apa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, dan mendengar kesaksian dari teman-teman core yang membuat saya bisa terus bersemangat untuk mengikuti Tuhan. Salah satu kebaikan Tuhan yang nyata sekali dalam kehidupan saya setelah saya setia dengan Dia adalah masalah anak-anak saya. Jadi sebelumnya saya berpikir bahwa saya sudah tidak akan bisa ketemu sama anak-anak lagi. Tapi berkat kemurahan Tuhan, suatu mujizat terjadi, saya akhirnya bisa ketemu mereka. Itu pun berkat doa dan masukan dari core leader saya. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak pernah saya pikirkan, tapi memang Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya masih diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik, begitu mengasihi saya, begitu menyayangi saya, sehingga Ia memanggil saya kembali ke jalannya, dan mau melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan saya. Dan itu merupakan suatu hal yang sungguh dahsyat, karena ternyata Tuhan yang saya miliki, Tuhan yang saya percayai adalah Tuhan yang menyediakan apapun yang saya butuhkan. Dia sungguh Allah yang baik, Dia sungguh Allah yang dahsyat. Pada saat kita berserah sepenuhnya kepada Dia, maka Ia akan turun tangan untuk menolong kita. This is my story, what's yours?